Halo para pencinta review, apa kabar mantan kalian? Ngapain ke poin mantan? Kan ada pepatah yang mengatakan buanglah mantan pada tempatnya, zehahaha. Film diawali dengan adegan ranjang. Nih ranjang, sorry bercanda mulu. Okelah kita mulai. Film diawali dengan prolog dari detektif di muda Cina pada tahun 665 Masehi, yang dikuasai oleh dinasti Tang, di mana keamanan tanah air adalah kekhawatiran di paling dalam. Ibu kota Loyang jiwa dan impian diberakar di sini. Pada tahun ke-30, ketika meninggalkan kampung halamannya, dan bepergian lebih dari 1000 km ke Loyang. Pada saat itu, kerajaan diperintah oleh Kaisar Tang di bawah pengawasan Ratu Wu, yang juga dikenal sebagai dua orang suci. Ratu Wu memegang penuh kendali kerajaan, dan hal itu dianggap penghinaan oleh para bangsawan. Mereka gencar menegur sang kaisar. Lalu ketika negara Fuyuraya menantang perbatasan, sebagai pencegahan, Ratu Wu mengerahkan kekuatan angkatan laut besar dari ibu kota untuk melawan musuh. Pikiran pertamanya adalah agar orang-orang yang melawan dirinya ketakutan. Tapi siapa sangka sesuatu yang aneh terjadi. Lalu scene diawali dari perbincangan jenderal dan prajuritnya. Dikarenakan berlayar pada saat malam hari, sang prajurit meminta jenderal agar melaksanakan ritual doa agar dewa tidak marah. Namun jenderal menolak dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah tahayul. Tak lama kemudian tim kapal pengawas yang ada di depan melaporkan bahwa ada sesuatu yang bergerak ke arah mereka, lalu menyuruh yang lain mengirimkan sinyal darurat agar semuanya waspada. Beberapa saat kemudian salah satu kapal diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui, dan mulai menyerang kapal lainnya. Satu persatu kapal perang negara Tang pun mulai pecah dan terbalik akibat serangan tersebut. Hal ini membuat jenderal panik dan bingung makhluk apakah yang telah menyerang mereka. Dalam kebingungannya akhirnya kapal sang jenderal pun diserang dan patah menjadi dua bagian, layaknya adegan film Titanic season 2, sang jenderal mencoba bertahan pada bagian kapal yang patah. Namun pada akhirnya jenderal tenggelam di laut dikarenakan pakaian tempur yang ia pakai. Tidak lama setelah itu beberapa prajurit membantu melepaskan baju tempurnya agar bisa muncul ke permukaan. Akan tetapi di saat mereka lengah jenderal dan para prajuritnya pun diserang oleh makhluk tersebut dari arah belakang, bagaikan tsunami mereka tersapu hingga tak terlihat lagi. Mungkin bayarannya murah makanya scene-nya cuman sebentar. Dan inilah, yang detektif di Rise of the Sea Dragon. Singkat waktu setelah kejadian itu, rakyat yang mendengar rumor bahwa angkatan laut diserang oleh naga laut, mengadakan acara doa besar-besaran, bahkan akan mengorbankan seorang wanita kupu-kupu malam yang bernama Yin, agar meredam amarah naga laut. Memangnya naga laut suka sama kupu-kupu ya, entahlah. Dan ini dia wanitanya. Pada saat ketika ingin meninggalkan kerumunan, melihat beberapa orang yang mencurigakan sedang melakukan persiapan. Dengan kemampuan membaca bibirnya bisa mengetahui apa yang mereka bicarakan dan apa yang akan mereka lakukan. Scene berpindah ke Ratu Wu yang datang ke dermaga untuk melihat kondisi sisa-sisa kapal yang berhasil ditemukan. Lalu memerintahkan kepada kepala lembaga penyidikan Dalisi yang bernama Yuchi, Dalisi sebutan pada zaman dulu. Kalau sekarang polisi, tapi polisi di film ini gak friendly fire. Ratu Wu memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Yuchi, apabila dalam 10 hari misteri hancurnya kapal angkatan laut tidak juga selesai, maka Yuchi akan dieksekusi. Seharusnya hukum ini diterapkan di negeri Wakanda biar para pejabatnya tidak malas. Lanjut scene berpindah kepada detektif Di yang akan melamar pekerjaan di Departemen Dalisi. Lalu dengan kemampuan berpikirnya detektif Di dapat menstimulasikan peta yang ada di dinding dengan bentuk 3D. Hingga akhirnya ditahu tujuan beberapa orang mencurigakan yang ia temui sebelumnya, yaitu menculik Yin yang akan ditumbalkan kepada Dewa Naga, di kuil Naga Suci. Dengan tergesa-gesa pergi untuk menyelamatkan Yin, yang akan jadi tumbal tersebut, tidak lupa mencuri lencana pegawai Dalisi yang ada di depannya. Di tempat kuil Naga Suci, para penjahat menaburkan obat bius di tempat pembakaran dupa, lalu mereka membasahi kain yang akan mereka jadikan masker. Setelah obat bius bereaksi dan membuat salah satu pendeta sempuyungan, salah satu penjahat langsung membunuhnya. Sementara itu detektif Di yang telah sampai di kuil langsung menerobos masuk dan mendobrak pintu. Di yang langsung menyadari bahwa ruangan sudah dipenuhi asap dari bius dan mencelupkan kain yang ia bawa dan membasahinya lalu memakainya sebagai masker agar tidak terpengaruh obat bius. Mengetahui bahwa ada yang menerobos masuk kuil, para penjahat langsung berdatangan. Lalu Di yang bertarung dengan tangan kosong bisa mengalahkan satu penjahat dengan teknik totok akupunturnya. Namun dilengah dan terpental setelah ditendang dari belakang oleh bos penjahat.
Setelah itu detektif dibangkit dan menyerang balik namun lagi-lagi terpental, diterkejut karena bos penjahat kebal seperti para pejabat Konoha, bahkan dengan teknik totok akupunturnya. Dikarenakan dia harus melawan beberapa orang, dan sekaligus melawan si bos akhirnya terpojok. Di sisi lain ada makhluk yang mirip buaya muncul dan menyerang si bos penjahat dengan sebuah perapian, hal itu bukanlah masalah, akan tetapi si bos pun terluka setelah dicupang makhluk tersebut. Lalu si makhluk menyerang para penjahat satu persatu kemudian terjun ke dalam air sambil membawa Yin. Di yang seakan ragu untuk terjun ke air, akhirnya melompat juga. Dan ternyata airnya cuman setinggi leher saja. Kemudian Yuchi datang bersama anak buahnya, dikarenakan sebelumnya mereka melihat Di yang tergesa-gesa dan memakai lencana dalisi. Yuchi yang juga menyadari adanya asap bius langsung memakai masker dari penutup kepalanya, diikuti oleh anak buahnya. Setelah Yuchi masuk dia diserang oleh salah satu penjahat, namun Yuchi bisa mengatasinya dengan mudah. Di sisi lain dia berupaya menyelamatkan si Yin dengan menarik-narik tanaman yang seperti akar di dalam air, tujuannya agar si makhluk setengah buaya agar terjerat oleh akar-akar tersebut, setelah terus-menerus menarik akar tersebut rencananya itu pun berhasil. Lalu setelah si Yin terlepas dari si makhluk setengah buaya, dia dengan cepat membawa dan menarik Yin ke permukaan. Kembali ke Yuchi yang sedang menghadapi bos penjahat, setelah beberapa saat bertarung, akhirnya hanya dengan beberapa gerakan saja Yuchi mampu menebas leher bos penjahat. Lalu Yuchi yang menyadari adanya makhluk yang muncul dari dalam air, langsung menyerang dan mengejarnya. Tapi sayangnya makhluk itu berhasil lolos. Kembali kepada detektif Di menjelaskan bahwa para penjahat dan makhluk aneh itu tidak satu komplotan. Yuchi yang mendengarkan penjelasan dari Di, mendatanginya lalu mempermasalahkan bagaimana Di bisa mendapatkan lencana dalisi. Kemudian dengan entengnya Di mengatakan dia mengambilnya dari kantor dalisi. Jelas saja karena perkataannya itu, Di dijadikan tersangka dan dibawa ke kantor dalisi untuk diinterogasi. Sementara itu Yin yang masih pingsan, akan diantarkan ke rumahnya untuk diobati. Setelah Yin sadar, dia terkejut dengan adanya Yuchi, lalu Yuchi memperkenalkan diri dan mengatakan dia kepala agen dalisi dan juga yang telah menyelamatkannya, padahal si Di yang sudah menyelamatkan Yin. Cari muka, nih si Yuchi. Shin berpindah ke dalam kantor dalisi, atau lebih tepatnya di ruangan penjara atau ruang penyiksaan, Di yang sedang dirantai, memperhatikan dan mengingat-ingat nama-nama lencana yang pernah ia lihat sebelumnya, dan ketemulah si Sato tabib penjara, di film sebelumnya jadi mandor, multi talenta juga si Sato pakai A ini, ya guys ya. Lalu Di memanggil Sato seolah-olah sudah kenal baik dengan Sato yang keheranan mendekati Di dan bertanya apakah kita pernah bertemu. Jelas saja belum pernah, hanya saja detektif Di sudah membaca banyak dokumen, dan ingat semua isinya, hingga ia dapat menyimpulkan bahwa orang yang ia panggil beneran bernama Sato. Setelah itu dengan santainya Di membeberkan riwayat hidup Sato, Di mengatakan bahwa dia bisa mengubah nasib Sato agar tidak lagi menjadi tabib penjara, karena memanglah impian Sato bukan jadi tabib penjara, melainkan tabib istana yang gajinya lebih wah. Jadi Sato pun setuju membantu Di. Lalu Di meminta Sato mencarikan tanaman obat cakar kucing. Setelah diberikan obat tersebut, ternyata Di malah kejang-kejang dan mulutnya berbuih. Sato mengatakan bahwa Di terkena penyakit menular seperti corona hingga harus diisolasi, kalau tidak, semuanya bisa ikut terkena penyakit. Di tempat isolasi Di mengatakan bahwa dirinya memang alergi dengan tanaman obat cakar kucing, Di juga berhasil mencuri kunci dari penjaga. Singkat cerita Sato yang bekerja sama dengan Di keluar dari penjara dalisi. Dan Shin berpindah ke Yin yang hampir digerayang oleh monster, tapi untungnya Yin segera sadar. Lalu si monster mencari-cari dan menunjukkan buku yang ada di dalam lemari kepada Yin, dia juga menunjukkan puisi yang ada di dinding, bahwa dialah yang menulisnya. Akhirnya Yin mengerti bahwa monster tersebut adalah Yuan Zhen pria yang sangat dia cintai. Sementara itu Yuchi dan satu anak buahnya yang sedang santuy ngopi berjaga di luar, malah mendapatkan serangan dari musuh yang tidak diketahui arahnya, dan hal itu membuat salah satu bawahannya itu mokat. Yuchi yang terus mendapatkan serangan akhirnya mengetahui keberadaan posisi musuh, lalu menyerang mereka. Kemudian Yuchi mengalahkan satu persatu musuh tersebut, walaupun begitu musuh berhasil masuk. Untungnya Di dan Sato datang tepat waktu, dan menyelamatkan Yin. Di dan Sato memadamkan lampu-lampu yang ada di dalam kamar Yin. Dengan kerjasama yang baik antara Di dan Sato, satu persatu musuh dapat dikalahkan, dengan teknik andalan Di, yaitu pukulan titik akupuntur. Bahkan musuh jadi saling serang, dikarenakan keadaan yang gelap. Di sisi lain Yuchi yang tercebur ke air hampir tenggelam karena terus-menerus mendapatkan serangan, untungnya Di segera mengaitkan tali ke tangan Yuchi, dan segera menariknya ke permukaan meskipun demikian Yuchi pingsan karena kelelahan.
Scene berpindah ke musuh yang menyerang Yuchi dan Di. Mereka menemui seseorang yang mereka sebut komandan, dan melaporkan bahwa mereka telah gagal. Karena kecewa dengan kegagalan mereka, si komandan membunuh salah satu anak buahnya. Ternyata tujuan mereka adalah menangkap Yuan Zhen yang sudah menjadi setengah monster buaya, bukannya si Yin. Singkat waktu pada siang harinya dikembali ke kantor Dalisi, bersama Yuchi dan Nona Yin. Lalu Yuchi meminta agar disegera dijadikan anggota Dalisi. Di sebuah ruang penyiksaan seperti sebelumnya, Di memberikan sebuah petunjuk berbahasa Cina, yang kalau ditranslatekan ke bahasa kita yang berarti lidah burung. Kata salah satu anak buah Yuchi kemungkinan itu artinya teh lidah burung, teh yang paling terkenal yang hanya bisa diminum oleh kaisar dan anggota atau pejabat kerajaan. Kemudian mereka pun segera menuju kedai yang membuat teh lidah burung tersebut. Sesampainya mereka di sana mereka tidak menemukan satu orang pun, akhirnya mereka kembali ke Dalisi. Singkat waktu malam pun tiba, Di, Sato dan Nona Yin pergi ke suatu tempat yang diyakini tempat persembunyiannya Yuan Zhen yang sudah jadi setengah buaya, bukan buaya darat kayak Luye. Setelah mengintai, Di menemukan Yuan Zhen sedang memakan burung hidup-hidup, lalu Yuan yang menyadari keberadaan Di akhirnya lari, tapi malah ketemu Sato. Lalu Di dan Sato bekerja sama memukul titik akupuntur di badan Yuan agar Yuan pingsan. Di sisi lain si komandan musuh dan anak buahnya melemparkan banyak ikan ke laut, yang tujuannya adalah memberi makan naga laut. Kembali ke Di dan kawan-kawan, mereka menemui gurunya Sato yaitu tabib kerajaan yang bernama Wang. Inilah Wang yang di film sebelumnya bisa merubah bentuk wajah dengan jarum akupuntur besar di belakang kepalanya. Mereka menemuinya untuk minta bantuan menyembuhkan Yuan Zhen. Akibat pengaruh dari penyakit yang dideritanya Yuan tiba-tiba jadi mengamuk, dan hampir membunuh Nona Yin. Untung saja si tabib cepat melakukan akupuntur ke kepala Yuan sehingga Yuan pingsan, dan Nona Yin tidak jadi dicupang Yuan. Entah tahu dari mana Yuchi tiba-tiba sampai di tempat tabib istana juga, yang diikuti oleh para penjahat bertopeng. Yuchi yang tergesa-gesa hampir saja memenggal seseorang, tapi orang itu terjatuh karena terkejut, dan mengaku sebagai tabib istana bernama Wang, namun setelah diperhatikan dan didekati oleh Yuchi orang tersebut malah menyerangnya. Oh ternyata orang tersebut adalah komandan musuh. Dan pergelutan pun terjadi, bagaikan film The Matrix scene dengan gerakan slow motion diperlihatkan, tapi dengan bumbu ala China. Setelah beberapa waktu bergelut akhirnya bawahan Yuchi berdatangan, dan komandan musuh pun kabur setelah semua anak buahnya dikalahkan oleh pihak Yuchi. Scene berpindah ke sebuah tempat hiburan di mana semua orang berjoget lalu DJ-nya pun bersorak jangan lupa bahagia walaupun ekonomi meroket nyungsep. Di, Sato dan yang lainnya sedang bersembunyi, dan di dalam sebuah ruangan Yuan Zhen sedang dioperasi. Setelah dioperasi dan diobati Yuan Zhen sekarang lebih menyerupai manusia ketimbang buaya. Lalu Di menanyakan kenapa bisa menjadi monster buaya. Yuan mengatakan sebelumnya ada seseorang yang mau membeli resep teh lidah burung miliknya, tapi Yuan menolak karena teh ini adalah teh kesukaan kaisar dan para bangsawan. Setelah itu beberapa hari kemudian kulitnya berubah seperti kulit buaya. Walaupun sudah diobati tetapi tidak ada hasil, lalu Yuan mendapatkan surat dari orang yang bernama Hou Yi, dan Yuan pun sadar bahwa Hou Yi lah yang meracuninya. Setelah itu Yuan menemui Hou Yi untuk minta penawar racunnya, tapi Hou Yi malah memperbudaknya dan setiap hari menyuruh Yuan untuk membuatkan teh lidah burung. Setelah mendengar cerita Yuan tabib Wang teringat bahwa dia diberi satu kotak teh lidah burung oleh salah satu pejabat, lalu Wang menyuruh muridnya membawakan teh tersebut dan segera menelitinya. Selang beberapa jam hasilnya pun diketahui bahwa teh tersebut mengandung racun parasit yang bisa membunuh seseorang ketika racunnya menyebar dalam beberapa hari, tergantung cuaca dan kondisi dan juga kebijakan produser. Scene berpindah di mana Di mengirimkan pesan kepada Yuchi melalui seseorang, dan pesannya disembunyikan di dalam hidangan seekor ikan. Setelah membaca pesan tersebut Yuchi bergegas pergi keluar dengan menerobos atap. Epik memang, atap kok kayak kertas bisa diterobos dengan mudahnya. Setelah beberapa saat Yuchi bertemu Di, Yuchi yang emosi langsung menghajarnya, tapi Di meyakinkan Yuchi untuk berdamai dan minta agar bisa bertemu Ratu Wu. Singkat cerita Di dan Yuchi bertemu Ratu Wu, lalu Di mengatakan bahwa teh lidah burung yang sering diminum oleh ratu, kaisar dan anggota kerajaan lainnya telah diracun parasit. Tapi Ratu Wu tidak percaya dan menuduh Di dan Yuchi asal tebak tanpa bukti, namun Di bersikeras mau membuktikan apa yang dia ucapkan. Lalu dipanggillah salah seorang menteri yang juga sering minum teh lidah burung, untuk meminum obat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebenarnya si menteri enggan minum obat tersebut karena baunya agak pesing, dan benar saja ternyata obat tersebut adalah air kencing seorang Kasim. Spontan menteri mau muntah, dan sang ratu pun kaget, berani-beraninya mau memberikan air kencing ke ratu dan semua anggota pejabat lainnya. Tapi Di mengatakan harus tunggu 2 jam agar racun dapat bereaksi,
Mendengar hal demikian Ratu mengatakan kalau sampai 2 jam tidak terjadi apa-apa maka kepala Di harus dipenggal, dan Yuchi masuk penjara karena mendukung tindakan detektif Di. Setelah ditunggu-tunggu selama 2 jam, malah tidak ada reaksi apapun pada si menteri, dan Di pun akan dieksekusi. Tepat pada waktunya ketika Di hampir saja kehilangan kepalanya, seorang pejabat melaporkan bahwa ada perubahan pada menteri. Lalu kita kembali kepada menteri yang minum air kencing tadi. Dia tiba-tiba kejang dan mulutnya mengeluarkan serangga parasit. Di dan Sato bergegas menaburkan bubuk anti parasit, agar serangga parasit mati, padahal lebih cepat pakai semprotan kecoa. Singkat cerita lagi, ceritanya emang disingkat-singkat. Ratu dan Kaisar beserta semua pejabat meminum kencingnya para Kasim, tapi kayaknya ada yang menikmatinya, Wakakak belum tahu dia itu air apaan. Setelah keberhasilan Di menyembuhkan Kaisar, Ratu dan semua pejabat, Kaisar hendak memberikan sebuah penghargaan, namun Di menolak dan malah meminta untuk tetap menangani kasusnya karena menurutnya para penjahat masih berkeliaran, didukung oleh Yuchi dan Sato. Akhirnya Ratu menyetujui permintaan Di. Akan tetapi di luar dugaan Di malah diangkat menjadi komisaris pimpinan dari Dalisi yang berarti menjadi pimpinan Yuchi. Dilema oh dilema. Di dalam Dalisi Di membuat siasat agar pengkhianat yang ada dalam departemen Dalisi segera tertangkap, dengan berpura-pura memberi perintah untuk menangkap para penjahat, lalu Di menyalakan dupa dan memberikan perintah setelah dupa itu habis barulah mereka bergerak. Sesuai perkiraan Di, akhirnya si pengkhianat keluar lewat pintu belakang kantor Dalisi. Di perjalanan orang tersebut ditabrak oleh Yuchi, yang ternyata pegawai penerima tamulah pengkhianatnya. Mereka pun bertarung dengan beberapa jurus, tapi si pengkhianat berhasil kabur. Yuchi yang mengejar sampai di sebuah dermaga lalu menaiki perahu malah tertarik arus air yang dibuat oleh monster laut. Di yang terlambat datang, malah terkena serangan monster laut tersebut dan terpental ke laut. Melihat hal tersebut Yuchi bergegas menyelamatkan Di, yang ternyata tidak bisa berenang. Pantesan di awal cerita dia ragu untuk terjun ke dalam air. Setelah semua personil Dalisi berkumpul, Yuchi menyuruh mereka melemparkan ikan-ikan ke lautan. Tujuannya adalah memancing monster laut kembali, sayangnya itu tidak berhasil. Singkat cerita mereka menemui Yuan Zhen untuk minta petunjuk, dan akhirnya mereka mengetahui bahwa di Pulau Kelelawar lah para penjahat bersembunyi. Pada malam harinya di dalam Pulau Kelelawar para penjahat membakar barang bukti berupa tanaman yang bisa menghasilkan parasit. Setelah itu Di dan semua anggota Dalisi tiba-tiba datang. Pertempuran pun terjadi dan adegan The Matrix pun terulang lagi, namun saat terdesak komandan musuh malah terjun ke sebuah tebing yang curam dan sangat tinggi, yang ternyata dia sudah menyiapkan pakaian dan senjata khusus agar mudah menaiki tebing sekaligus melakukan serangan demi serangan terjadi, tapi pada akhirnya Yuchi bisa menjerat leher si komandan hingga ia tewas tercekik. Di saat Di dan yang lainnya mau kembali ke kerajaan, tiba-tiba saja monster naga laut muncul dan menyerang kapal mereka. Kemudian monster naga laut menunjukkan dirinya dari dalam laut, dengan melompat ke udara. Ini sih bukan naga Indosi naga laut tapi ikan pari yang jadi monster karena diberi makan racun parasit seperti Yuan Zhen. Serangan demi serangan terjadi hingga kapal mereka menjadi serpihan kayu. Yuchi yang mengendarai seekor kuda putih menyelamatkan Di yang tenggelam, dan ajaibnya kuda tersebut bisa muncul ke permukaan, bukannya tenggelam, mungkin kudanya lebih pandai berenang ketimbang detektif Di. Bagaikan penagih pinjol Di yang terus-menerus dikejar-kejar sang monster dengan ganasnya, lalu Sato mengibarkan bendera agar sisa kapal dari bawahan Yuchi menembakkan sekumpulan ikan yang sudah diisi racun. Setelah ditunggu, dia menunggu, aku pun menunggu dan kami pun menunggu. Akhirnya naga laut, monster pari, tidak muncul lagi yang menandakan racun sudah bereaksi dan membunuh si monster pari. Singkat cerita Yuchi melaporkan bahwa kasus naga laut resmi diselesaikan. Disinilah akhirnya diberikan tongkat saktinya yang diberi nama tongkat naga yang ditempa dari batu meteor, sehingga sangat kuat, dan juga bisa mendeteksi kelemahan sebuah benda yang membuat tongkat tersebut bisa dengan mudah mematahkan pedang dan besi, seperti di film sebelumnya. Di akhir film Yuan dan Yin bersatu kembali dengan Yuan yang menjadi manusia kembali dan glowing, walaupun ada sedikit sisa kulit buayanya. Tamat. Ya sebenarnya ada kredit scene-nya sih tapi kita sudahi aja. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan nonton sampai akhir. Silakan subscribe, like dan share kalau kalian suka. Sampai jumpa lagi.